mau kecampuran apa yang sudah kita dapat kepercayaan amanah dari peserta dari masyarakat yang mengamanahkan dananya ke kita dengan prinsip syariah, maka kita pun harus mengelola dengan prinsip syariah. Dengan demikian penempatan, pengelolaan lembaga dan sebagainya pun harus sesuai dengan prinsip syariah, dan itu memang diatur di dalam regulasinya seperti itu, Alin. Oke, jadi untuk konsep asuransi syariah ini selain memberikan proteksi untuk keluarga yang kita cintai, juga ada prinsip tolong menolong ya Pak dengan sesama peserta lain melalui kontribusi kita. Artinya kalau ada yang kesusahan kita bantu lewat kontribusi yang kita bayarkan ke pengelola dana asuransi ini. Pak, apa yang perlu diketahui masyarakat yang ingin berasuransi syariah? Mulai dari misalnya besar preminya itu sebaiknya seperti apa sih Pak agar proporsional? Kemudian apa yang perlu mereka perhatikan agar polis syariah yang mereka miliki ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan? Silahkan Pak Ibrahim. Baik, terima kasih Mbak Alin. Sebetulnya kan ini secara umum ya kebutuhan, saya katakan kebutuhan, karena sebetulnya kita secara individu itu butuh bagaimana perlindungan terhadap ketika kita meninggal dunia. Artinya kan saya bicara dalam hal ini kan pada posisi asuransi jiwa, sehingga kita memang sebetulnya sudah butuh bahwa ketika ada resiko, ketika ada meninggal dunia, peserta itu tidak membuat panik atau pusing keluarga yang ditinggalkan, sehingga beberapa cover, beberapa dana yang nantinya akan didapatkan dari peserta itu bisa membantu bagaimana menyelesaikan problem-problemnya ketika masih hidup. Nah, ini kan variatif sekali, kira-kira berapa dia kemampuannya dan sebagainya. Nah, harapannya memang ini diprogram oleh semua masyarakat, baik itu di mikro maupun yang punya penghasilan besar. Ini merupakan satu kebutuhan, sehingga mereka harus merencanakan itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengelola dari pola hidupnya dalam bentuk kesehatan. Artinya bagaimana kita mengkondisikan ketika kita mengalami sakit itu tidak kesulitan terhadap pembiayaan yang harus dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara membayar atau melakukan investasi kepada asuransi jiwa, untuk bagaimana ketika meninggal ini kan juga sama, karena kita berprinsip syariah, kontribusi yang diberikan kepada asuransi dengan bersama-sama dengan produk yang ada itu untuk bagaimana membiayai kesehatan ketika terjadi sakit di rumah sakit dan sebagainya. Itu dua hal ya, artinya satu yang ketika meninggal, kemudian kesehatan, dan yang lainnya adalah kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak seperti pendidikan ya, kemudian kesehatan mereka dan sebagainya. Ini memang harus diberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat agar kebutuhan asuransi ini menjadi satu kebutuhan yang pokok, karena manfaatnya sangat besar. Dan kita di JMA Syariah ini mempunyai variasi produk kebutuhan-kebutuhan mendasar itu yang cukup artinya cukup terjangkau. Artinya dari kesehatan umpama kita bisa melakukan rawat inap, rawat jalan seperti itu dengan premi atau kontribusi yang rendah, 250.000 setahun. Itu sudah bisa untuk backup kebutuhan kesehatan. Kemudian untuk di termnya sendiri yang tahunan itu nggak banyak, 50.000 kita bisa kasih untuk backup 1 tahun. Ketika meninggal ada santunan sampai 10 juta. Seperti itu. Ini gambaran aja, bukan kita mau manut apa, tapi gambarannya seperti itu. Hal-hal kebutuhan yang mendasar itu